Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Baka Hidayat, NPM 2051010420 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas G semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang bertemakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setianto, SEME. Baiklah, materi yang pertama yang kita akan bahas adalah mengenai pengertian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak ada habisnya, contoh seperti air, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang sangat sulit dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam jenis ini misalnya seperti minyak bumi, gas alam, dan barang-barang tambang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yakni peranan sumber daya alam terhadap pembangunan. Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam memiliki nilai ekonomis tinggi, hendaknya tidak dieksploitasi. Sebab keberadaan perlu dipikirkan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai hasil hutan dijarah habis sehingga mengakibatkan hutan gundul dan pada gilirannya dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam haruslah dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya harus dilakukan secara bijaksana untuk melestarikan persediaan sumber daya alam tersebut, sehingga generasi sekarang dan mendatang dapat menikmatinya. Pengelolaan sumber daya alam haruslah sedemikian rupa, sehingga sumber daya alam itu selalu dapat ditingkatkan persediaannya melalui usaha eksplorasi dan eksploitasi, peningkatan efisiensi proses produksi, serta dengan bantuan teknologi untuk dapat meningkatkan proses daur ulang. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab. Kasus sumber daya alam. Dalam laporan PBB pada awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai batasnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumber daya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumber daya alam di ekosistem tersebut terjadi terutama karena dalam pengelolaannya, sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar yang mengarah kepada pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumber daya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia dan karenanya menjadi sangat penting dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurusan atau penipisan dan degradasi, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, dan terjadi di hampir semua kawasan baik di negara maju maupun negara berkembang ataupun negara miskin. Kemudian selanjutnya adalah solusi. Untuk solusi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, solusi yang harus diterapkan adalah prinsip ekoefisiensi. Prinsip ekoefisiensi menyatakan bahwa bahan dan energi yang tidak termanfaatkan dalam suatu sistem proses produksi akan terbuang menjadi limbah yang padat, cair, dan gas, dan menyebabkan meningkatnya masalah lingkungan. Agar limbah-limbah tersebut tidak mencemari lingkungan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: A. Meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi. B. Meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan. C. Menghasilkan dan menggunakan produk yang dapat didaur ulang. D. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. E. Mampu menghasilkan dan menggunakan produk tahan lama sehingga tidak perlu saling membeli. Kemudian solusi daripada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui agar tidak menjadi masalah di tengah masyarakat ialah dengan melakukan yang pertama yakni menghemat penggunaan sumber daya, misalnya bahan bakar. Nomor 2, melakukan daur ulang barang-barang bekas seperti plastik, kardus, dan berbagai bahan yang bisa diatur ulang lainnya. Yang ketiga yakni menggunakan listrik secara bijak. Yang keempat, menjaga kesuburan tanah dengan tidak membuang sampah dengan sembarangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi penyimak dan pendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.